कैसे उखाड़ते हैं अकड़ तेरी। हो ना दूं मैं पाके तुमको आए यकीन। Halo pemirsa, bagaimana kabarnya? Kembali dengan saya Jang Bos. Kali ini kembali saya akan mereview sebuah film yang berjudul Manji The Mountain Man. Film yang diangkat dari kisah nyata yang terjadi di India sana. Seorang pria yang punya kehidupan bahagia harus bernasib naas karena kehilangan istri tercintanya yang terjatuh di gunung yang menjadi inti cerita ini. Disitulah awal sebab kenapa gunung itu bisa terbelah. Oke, langsung saja seduh kopi, siapkan cemilan, nyalakan korek apinya dan hisap batang rokoknya, and check this out. Awal kisah diperlihatkan seorang pria yang memakai baju berlumuran darah sedang menatap gunung dengan marah-marah. Setelah itu, dengan amarahnya dia melempar batu ke arah gunung dan berikrar bahwasanya akan membelah dan memotong gunung itu karena sudah menghancurkan hidupnya. Pada masa kecilnya, Dasrat Manji tinggal di sebuah desa miskin, dan dia berada dalam kasta terendah yang bernama Kasta Mosahar di India, yang bahkan artinya adalah pemakan tikus. Berdasarkan kastanya, semenjak kecil dia sudah dinikahkan dengan seorang wanita bernama Pagunia. Dengan situasi kehidupan keluarganya yang susah, orang tua Manji berhutang pada seorang rentenir yang kastanya di atas keluarga mereka. Bahkan Manji akan dijadikan pembayar hutang ayahnya kepada rentenir tersebut. Tapi dengan tegas Manji tidak mau dan dia pun kabur pergi meninggalkan desa. Setelah beranjak dewasa, Manji pun pulang ke desanya di Gehlor. Di perjalanan menunggu bus, dia terpesona melihat seorang wanita yang sedang berjualan mainan. Sampai-sampai sapi terbang ke arahnya tidak mengganggu keterpanaannya kepada si wanita. Dan wanita itu ternyata adalah Pagunia. Tapi Manji belum tahu sampai dia ada di desa. Di sisi lain, warga sedang gembira karena pemerintah India mengeluarkan undang-undang kesetaraan kasta. Setelah sampai di desanya, Manji tidak melihat sedikitpun perubahan di desanya. Tak jauh berjalan, Manji mendatangi seseorang yang dulu memberikan hutang kepada ayahnya, merasa bahwasannya kasta sudah disetarakan dengan candaan Manji memeluknya. Tapi naas, mereka malah mengeroyok Manji karena Manji adalah kasta rendah, dan mereka masih mengagungkan kasta mereka. Setelah beberapa hari, Manji mendatangi rumah wanita yang dinikahinya waktu kecil, berharap untuk terus menjalin hubungan dengan ikatan erat pernikahan. Dan betapa kagetnya Manji, wanita yang dia temui di kemudian hari itu ternyata Pagunia. Tetapi sayang, ayah Pagunia menolak untuk mereka kembali menikah. Dan beberapa waktu ke depan mereka sembunyi-sembunyi saling mencintai dan membangun kenangan bersama. Setelah 2 tahun berjalan, Manji mendapati kabar bahwasanya Pagunia akan dijodohkan oleh ayahnya kepada seseorang yang lebih mapan. Tapi dengan gagah berani, Manji datang dengan membawa kapak melabrak rumahnya untuk membawa Pagunia pergi bersamanya. Dia mengatakan kepada ayahnya bahwa dengan cinta dia akan menghidupinya. Dan berkata pula Manji, seorang ayah haruslah bijak bagaimana bisa dia menjodohkan putrinya yang sudah dinikahkan. Yang ada hanya ayah yang seakan menjual anaknya. Dan kejar-mengejar pun terjadi antara Manji dan Pagunia dan keluarga Pagunia. Dan alangkah indah perjuangan mereka, ternyata mereka bersembunyi menyelam dalam lumpur. Setelah keluarga Pagunia mulai pergi menjauh, mereka membersihkan diri di sungai. Dan di Indiaan pun dimulai. Ternyata setelah beberapa waktu dari kejadian itu, Manji dan Pagunia kawin lari dan membangun rumah tangganya. Suatu hari, Pagunia yang sedang berjualan mainan diganggu oleh seorang pria. Pria itu adalah anaknya Mukhia, si rentenir yang kastanya lebih tinggi. Pagunia digoda olehnya dan dilihat oleh Manji. Sontak Manji pun marah, memukul dan mengoreok pria itu bersama temannya. Dan hal itu membuat Pagunia marah, karena takut hal-hal yang tidak diinginkan terjadi kepada Manji. Setelah beberapa waktu, Pagunia masih marah. Tapi setelah digoda oleh Manji, Pagunia pun malah mengabarkan kabar gembira bahwa dia sedang hamil. अखिल है एड़ी में और बनेगा बाप। दिखा 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 दिखा
Dan benar saja apa yang ditakutkan Pak Gunia terjadi. Pria yang dikeroyok Manji datang dengan membawa pistol ke rumahnya. Tapi beruntung Manji sudah pergi dari rumah dan yang menjadi korbannya adalah istri temannya Manji, si Jumru, yang dibunuh oleh pria itu. Sampai ditemukan mayat wanita itu mengambang di sungai esok harinya. Beberapa bulan berlalu, akhirnya Pak Gunia pun melahirkan anak laki-laki. Tapi tidak cukup bagi Manji. Manji berdoa kepada dewa dan meminta kepada Pak Gunia agar melahirkan anak perempuan untuk melengkapi keluarga kecil mereka. Lama waktu pun berlalu, akhirnya Pak Gunia pun kembali hamil anak kedua, dan Manji pun bernasib baik dapat pekerjaan di balik gunung memotong gabah padi. Dan inti cerita dari sebuah film ini adapun terjadi ketika di siang hari yang panas, Pak Gunia berjalan menyusuri tebing gunung membawa air. Tapi naas, Pak Gunia terpeleset sampai terperosok ke bawah gunung. Dengan kejadian itu, Manji yang sedang bekerja diberitahu seorang anak bahwasanya istrinya tergelincir dari gunung. Manji pun bergegas pergi menuju Pak Gunia. Dan sesampainya dia di sana, terkaget Manji melihat istrinya bersimbah darah. Setelah itu, Manji dan temannya bergegas membawa Pak Gunia yang sedang berlumuran darah ke rumah sakit dengan cara digotong melewati pegunungan, karena tidak ada lagi jalan selain itu. Sesampainya di rumah sakit, Pak Gunia pun dirawat oleh dokter. Namun kabar buruk pun datang bahwa Pak Gunia tidak bisa diselamatkan. Tapi anak yang ada di dalam kandungannya selamat. Setelah mendapat berita itu, lahirlah dendam kusumat Manji pada gunung tersebut. Misi membelah gunung pun dimulai. Tahun pertama alih-alih bekerja, Manji malah menjual domba untuk beli palu dan paku besar. Tahun kedua mulai dianggap gila dan berlanjut tahun-tahun selanjutnya. Suatu ketika saat Manji membelah gunung, ayahnya datang mengeluhkan perilaku Manji. Karena ayahnya pun sudah lelah mengurus anak-anak Manji yang sudah besar. Manji pun membuat gubuk di sekitar gunung untuk tempat tinggal dia dan anak-anaknya. Manji mencari nafkah dengan mengangkut barang melintasi gunung dan menjalani hari-harinya di gunung bersama anaknya. Bertemu dengan banyak orang yang meledeknya dan seorang jurnalis yang penasaran dengan Manji. Bertanya kenapa gak milih kerjaan lain, dan dengan tegas Manji menjawab, inilah cinta. Karena cinta bisa membutakan mata, tapi bisa mengeraskan tekad. Dan setelahnya, jurnalis itu mulai curhat berkeluh kesah dengan keadaannya sebagai jurnalis. Hari-hari pun berlalu, terjadi kekeringan di desa mereka sehingga ayah dan anak-anaknya mengungsi. Sempat mengajak Manji mengungsi, tapi Manji tetap tidak mau. Keadaan sulit pun mulai menghampirinya dengan cuaca yang panas, keadaan kehausan, air minum tidak ada, sumur kering, sampai-sampai Manji harus menjelati lumut yang ada di sumur untuk sekedar menghilangkan rasa hausnya dan tidur di dalam sumur itu. Tapi untunglah, satu ketika Manji mulai lagi membelah di gunung. Dia terperosok masuk ke dalam lubang dan terdapat air dan rumput yang bisa dimakan. Scene pun berpindah di hari yang cerah. Manji masih semangat menghancurkan gunung, tapi masih dalam keadaan paceklik. Dan ketika bekerja, dia mendengar desilan ular kobra yang lagi sembunyi di bawah batu. Alih-alih ular yang ketangkep, tapi malah Manji yang kena pecok ular tersebut. Manji pun mulai merasa pusing karena bisa ular yang mengalir di tubuhnya. Tapi apa coba yang dilakukan Manji? Tidak berpikir panjang, Manji pun tiba-tiba ngebuntungkan jempol Sukuna. Dan Manji pun pingsan sambil mimpiin cintanya Pak Gunia yang setelah bangun pun alhamdulillah nasib muncul datang karena hujan mulai turun. Setelah sekian lama paceklik, akhirnya warga desa ayah dan anaknya pun pulang kembali. Dan untuk kali pertama ayahnya memuji anaknya karena sudah memberi jalan kepada warga desa. 9 tahun pun berlalu, terjadi pergolakan politik negara India. Dengan banyaknya hari itu, orang yang berideologi komunis, salah satunya Jumru, teman Manji yang istrinya dibunuh di waktu dulu itu. Jumru dan kelompoknya melakukan pemberontakan revolusi pemikiran yang mana orang yang selalu menindas yang kecil, yang merasa kasarnya di atas daripada yang lain, mulai diincar untuk dibunuh. Jumru pun menangkap Nirbay yang sudah banyak menindas, bahkan dengan seenaknya menculik dan membunuh orang-orang desa. Waktu pun berlalu, Manji pun semakin tua. Kebetulan di desanya akan kedatangan seorang politisi keturunan Mahatma Gandhi. Bahkan dia disebut ibu negara. Dia Indira Gandhi. Manji pun berniat untuk mengutarakan keinginannya agar pemerintah membantunya untuk membelah gunung, agar bisa lebih cepat selesai dan bisa digunakan oleh banyak orang.
Dengan seketika, Manji pun terkenal karena diterbitkan dalam koran. Ketenarannya pun malah dimanfaatkan oleh Mukia yang sudah menjabat menjadi kepala desa di desanya. Dengan dirinya sebagai kepala desa, dia bisa meminta santunan kepada pemerintah atas nama Manji untuk mendapatkan dana pengerjaan pembuatan jalan membelah gunung tersebut. Tapi sayangnya, Manji ditipu dan tidak mendapatkan apa-apa. Dana santunan pembangunan jalan malah dikorupsi oleh Mukia. मुखिया जी लाख में कितना जीरो होता है वीडियो साहब 25 लाख सेंक्शन कर रहे हैं 25। Di waktu lain, satu ketika Manji sedang bersama anaknya Rajkumaria dan pacarnya Gopal. Gopal datang memberanikan diri datang pada Manji untuk menikahi anaknya Rajkumaria. Tapi Gopal terhalang oleh ayahnya yang tidak setuju menikahkan mereka. Dan esoknya, Manji pun datang ke rumah Gopal dan memaksa ayah Gopal agar merestuinya. Agar supaya tidak terjadi hal buruk misalkan kawin lari, dan akhirnya pernikahannya pun dilaksanakan. अपना रास्ता खुद ही बनाओ। 15 tahun pun berlalu. Saat Manji memberikan makanan pada anak-anak dan menyuruh mereka melempar batu ke bawah gunung, Manji melihat Mukia yang sedang bertransaksi menjual batu yang sudah Manji hancurkan. Manji pun teringat dengan dana santunan pembangunan jalan yang dia tanda tangani bersama Mukia tempo hari. Dengan ditemani jurnalis yang datang padanya, Manji menanyakan dana tersebut ke kantor pemerintahan apakah sudah ada atau belum. Dan ternyata dana tersebut sudah cair. Manji pun kaget karena merasa tidak mendapatkan uang sepeser pun. Karena hal itu, Manji pun melabrak Mukia di rumahnya, menanyakan dana santunan pembangunan tersebut dengan emosi. Tapi Mukia malah pura-pura tidak tahu dan malah menyuruh Manji untuk pergi ke Delhi mengadukan korupsi yang dilakukan Mukia. Sifat Manji yang punya tekad kuat dan pantang menyerah, Manji pun akhirnya pergi ke Delhi sendiri dengan jalan kaki. Singkat cerita, esok pun tiba. Diperlihatkan Manji di antara anaknya yang laki-laki ke stasiun kereta untuk berangkat ke Delhi. Setelah ada di dalam kereta, Manji ditanyai tiket oleh kurir kereta. Tapi dengan polosnya Manji bilang tidak tahu apa itu tiket. Akhirnya Manji pun diusir dari kereta dan bahkan didorong sampai terjatuh. Tapi tekadnya tidak surut. Manji pun berjalan menyusuri jalur kereta menuju Delhi sejauh 1.300 km sendirian. Di dalam perjalanannya, Manji sampai-sampai banyak diikuti oleh orang karena tekadnya yang ingin mempertanyakan keadilan. Tapi sayang, setelah sampai di Delhi, Manji tidak dapat apa-apa, malah diusir untuk kembali ke desanya. Setelah sampai di desa, Manji mulai berkeluh kesah dengan situasinya. Dia seakan sudah di ujung perjuangannya karena dia sudah mulai merasa tidak punya tenaga dan tua. Manji ingin menyerah, namun bayangan Pagunia datang mengatakan agar Manji jangan menyerah, terus berjuang dengan janjinya. Ketika matahari pagi pun mulai menyinari, Manji hendak mulai menghancurkan batu dan betapa senangnya dia karena warga mulai membantu dia untuk membuat jalan. Tidak berselang lama datang Mukia bersama polisi. Tidak puas setelah mengkorupsi proyek jalan Manji, Mukia malah melaporkan Manji ke Departemen Lingkungan dengan tuduhan merusak lingkungan dan mencuri aset negara. Dan setelahnya Manji pun ditahan. Masyarakat yang tidak terima menyerbu kantor polisi mendesak polisi agar membebaskan Manji. Karena besarnya desakan publik dan kurangnya bukti, akhirnya polisi pun membebaskan Manji dan dia kembali membelah gunungnya. Pada tahun ke-22, Manji akhirnya selesai menuntaskan sumpahnya. Batu terakhir yang menghalangi jalan segera disingkirkan dan masyarakat pun bersorak riang karena akhirnya perjuangan membelah gunung dan adanya jalan menuju ke Kampung Kehlor telah selesai. Dan akhirnya film pun tamat. Menurut saya, itulah kekuatan cinta. Cinta bisa berubah menjadi sesuatu hal yang luar biasa. Banyak kisah-kisah luar biasa tentang cinta, salah satunya adalah film ini. Oke, sekian dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan karena masih belajar. Kalau ada saran, tolong komentari di kolom komentar ya. Dan jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya.